Baik, kami dari kelompok 6 akan menampilkan presentasi kami yang berjudul Atom. Baik, langsung saja saya akan menampilkan, saya sebagai penyaji pertama dengan materi saya yaitu teori atom Rutherford. Kita harus tahu dulu apa artinya dari atom. Kata atom dulu berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dari atom pertama kali ditemukan oleh Demokritus dari orang Yunani pada awal abad keempat sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil dan yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Menurutnya, atom sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antar atom yang memberikan ruang untuk pergerakannya, seperti pergerakan dalam air dan udara atau fleksibilitas benda padat. Selain itu juga, Demokritus ini juga menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perbedaan sifat dari material yang berbeda, atom dibedakan dalam bentuk, massa, dan ukurannya. Berdasarkan model yang dibuatnya, Demokritus mampu menjelaskan bahwa semua benda terdiri dari bagian yang lebih kecil disebut atom. Namun model Demokritus ini kurang memiliki bukti yang eksperimental hingga mulai tahun 1800-an muncul teori-teori baru berdasarkan hasil-hasil eksperimen yang dilakukan. Pertamanya yaitu ada teori menurut atom Rutherford. Menurut Rutherford, pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya yang bernama Hans Geiger dan Emmers Marsleden melakukan percobaan atau eksperimen yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya, dari hasil percobaan eksperimen mereka, ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersama dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit. Namun dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Untuk menjelaskan adanya sebagian besar partikel yang menembus lempeng emas dapat dibelokkan, Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yang disimpulkan oleh Rutherford, ada beberapa gejala-gejala yang terjadi, yaitu 1. Atau bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. 2. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel-partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. 3. Itu partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhannya. Berdasarkan kesimpulan dari gejala-gejalanya itu dari hasil pengamatan, Rutherford mengemukakan juga sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi begitulah materi dari atom Rutherford.
Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi kedua. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Destina Zai. Yang menjadi pembahasan saya pada hari ini ialah spektrum atom hidrogen dan atom Niels-Bohr. Baik, sebelum saya menjelaskan beberapa bagian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari atom hidrogen. Atom hidrogen adalah spektrum panjang gelombang yang kontinu yang tersusun dari sebuah inti dan sebuah elektron atau hidrogen. Spektrum pancar merupakan spektrum kontinu maupun spektrum garis dan radiasi yang dipancarkan oleh zat. Spektrum pancar zat dapat dihasilkan dengan cara memberi energi pada sampel materi, baik dengan energi termal maupun dengan bentuk energi lainnya. Misalnya pada loncatan listrik dengan tegangan tinggi bila zatnya maupun gasnya. Spektrum garis atau line spektra yaitu spektrum pancar atom yang terdiri dalam fase gas, tidak menunjukkan spektrum panjang gelombang kontinu yang merentang dari merah sampai violet, namun hanya memancarkan cahaya yang panjang atau gelombang yang khas. Lucutan muatan-muatan listrik yang dihasilkan dalam gas, atom yang paling ringan dan paling sederhana merupakan atom hidrogen yang tersusun dari sebuah inti dan sebuah elektron. Maka pengukuran spektroscopis menunjukkan bahwa hidrogen memiliki spektrum yang sederhana dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Didapatkan bahwa garis dalam daerah optis dan bukan optis terletak sistematis dalam berbagai deretan. Semua panjang gelombang atom hidrogen diberikan oleh sebuah hubungan empiris tunggal. Spektrum pancar hidrogen mencakup rentang